Nah, kita coba ya. Oh, ada error. Apa ini? ID role-nya nggak ada. Kenapa ini? Undefinite array key. Oh, ID role-nya kosong. Dia nggak mau ngakses ini ya. ID role. Harusnya ada ya. Coba tak cek dulu di sini. Di dalam index, saya coba cek dulu. DD section. Oh, nggak ada ya. Padahal di sini sudah kita set ya. Is null ID role. Jangan cek ini. Aneh. Bentar. Cek di authenticate-nya dulu aja. Oh, nol. Oh, ini Pak ya. Coba. Sebenarnya ada ya. No admin. Session ID role. Oh. Oh, ini kayak gini. Agista bisa enggak ya pakai helper gini nggak bisa ya? Yang ini baris 41 atau pakai put harusnya? Nggak bisa ya kayak gini ya? Ini kan untuk retrieve ya kalau misalnya. Harus gini ya. Session harus gini nggak? Coba ya. Ah iya benar. Harus put ya kayak tadi nggak pakai put ya. Oke, ini keliru yang ini kita ganti ke sini. Oke, berarti ID role-nya sudah keset dan di dalam listnya itu sudah ada fungsinya ya tadi dan ternyata sudah berhasil untuk hapusnya nggak muncul. Ya, kalau mau bukti kita bisa coba di dalam konfigurasi menunya. Ini hapus saya munculkan lagi sebagai kewenangan mahasiswa, kewenangan admin. Kalau saya refresh dia akan muncul. Dan ini benar-benar bisa menghapus ya. Ya, kita coba cek nih misalnya gini. Simpan. Nah, ini kalau saya hapus maka dia benar-benar hilang ya. Kalau kita ini kan hilangkan maka juga sama akan tidak muncul. Oke, ya seperti itu. Dan sama halnya untuk edit ataupun yang lain ya. Jadi fungsi-fungsi yang lain itu juga sama nanti. Tekniknya sama, tinggal disembunyikan atau enggak. Karena kita sudah punya layer kedua untuk pengecekannya, maka tidak ada masalah ya. Kalaupun orang tahu URL-nya, dia tetap tidak akan bisa mengakses karena memang sudah kita batasi. Oke, ya seperti itu. Dan mungkin kita tinggal nampilkan menu yang kita ya, modul yang kita miliki di dalam tampilan yang ini. Ya, misalnya kita sebenarnya kan punya menu ada di sini ya, di dalam config menu ini. So, sebenarnya kita bisa ubah di dalam sidebar itu di mana sidebar? Ya di sini ya harusnya. Ininya dia berubah sesuai ini ya. Mungkin nggak di sini berarti. Kita coba pakai menu yang ada di atas ini. Misalnya untuk menampilkan menunya. Itu ada di app. Ini di sebelah atas
kita bisa nambahkan ya. Saya nyontek dari ini admin, mana admin? Di sebelah sini ya harusnya. Cache, ini cache, login register, berarti harusnya di sebelah sini, left side of navbar. Ya, di sini sebenarnya. Ya, ada di sini. Apakah sama ya, navlink ya? Coba. Oh ya, sama ya di sini menunya. Nah, ini tinggal kita dari konfigurasi menunya ya. Bisa kita ambil menu sama dengan config menu. Jadi menu ya, memang ya, config menu dot menu berarti ya. Oke. Menu dot menu. Dari sini kita bisa looping, tinggal looping for each menu sk array. Oke, dan ini kita ambil dari array 1, 0, yang 0 atau 1 ya tadi ya. Kita lihat, ya ini dari K-nya, ini dari yang ke 0 untuk nama menunya. Jadi kita bisa langsung pakai ini array 0 benar, routingnya ini adalah root K ya. Seperti itu, dan sudah muncul ya data mahasiswa. Oke, seperti itu ya untuk tampilan ininya di sini. Dan ini adalah tampilan dasarnya. Jadi harus dimodif dulu supaya dia menampilkan apa yang sesuai dengan kewenangannya. Jadi misalnya dia yang login nggak punya kewenangan untuk membuka data mahasiswa, maka harusnya tidak ditampilkan. Nah, gitu ya. Jadi ini kita tampilkan semua ini Mas Ian. Ya, jadi menu ini harusnya di sini ada logic untuk mengatur apa saja yang ditampilkan. Itu ya, ini saya serahkan ke masing-masing, silahkan nanti dieksplor sebagai latihan. Yang penting konsepnya sudah jelas, config-nya sudah jelas, tinggal nanti menampilkannya aja ya. Ini juga sama untuk tombol editnya. Oke, tinggal berarti finalisasi ya, tampilan visual ini sudah, tinggal finalisasi aplikasi terlebih dahulu. Finalisasi aplikasi ini kita akan cek beberapa pet ya. Kalau ada yang error silahkan dilapor. Tadi saya nemu satu, misalnya kita home, itu akan error ya, seperti ini. Kita bisa cek dari error yang muncul. Di sini ternyata error pada middleware. Pada saat mengecek kewenangan, ternyata main root-nya ini adalah home ya. Main root home itu nggak ada di dalam privilege menunya kita, nggak ada. Makanya dia error ya, karena di sini kita langsung ngambil dari sini. Oleh karena itu kita perlu modifikasi di sini. Nah ini ya yang bikin error di sini. Main root ini harus dicek. Kalau misalnya main root-nya adalah routing yang umum, yang semua user itu boleh ngakses, maka nggak perlu kita cek. Logikanya gitu aja. Jadi setelah kita tahu main root-nya, langkah pertama kita akan langsung cek apakah dia termasuk routing yang diabaikan atau dikecualikan. Itu ya. Jadi di saat main root ini kita definisikan dulu. Misalnya exception atau mungkin apa ya? Public root misalnya. Public root-nya salah satunya adalah home. Ya, nanti kalau ada yang lain bisa tambahkan di sini. Ya, kalau ini adalah
if in array needle-nya adalah main root dan hashtagnya public root. Kalau misalnya ada di dalam public root, maka kita langsung next-kan saja. Ya, paling gampangnya sih mungkin gini aja. Ya, ini langsung return. Juga boleh. Mana tadi? Oke, seperti ini. Jadi langsung bypass ya. Bypass public root. Oke, ini ya, jadi dia akan nggak error ya, seperti itu. Oke, sepertinya itu. Kalau yang lain kayaknya sih nggak error ya. Kalau nggak salah sih nggak ada yang error yang lain. Bisa dicek aja. Untuk CRUD-nya ini sudah berjalan dengan lancar ya. Oke, silakan kalau ada yang tanya ya. Ini optimalisasi aplikasi sudah. Tinggal persiapan proyeknya. Untuk hari ini saya tidak bisa sampai sore, ada tamu yang sudah nunggu, jadi saya harus ke sana nanti. Untuk sisa waktunya, ini saya jelaskan dulu untuk persiapan proyek ya. Ini yang kerjakan nanti hanya yang di sini aja atau kira-kira ada yang lain nggak ya? Paling sedikit ya. Karena saya berubah untuk proyeknya. Aturannya kemarin di awal saya bilang, ini kan belum nyiapin proyek kan? Belum. Kemarin kan saya bilang proyeknya nanti dikerjakan 5 orang misalnya, atau 4 orang untuk mengerjakan satu proyek yang pantas dikerjakan oleh 5 orang. Cuma untuk saat ini saya cukup pakai CRUD biasa aja, nggak usah yang terlalu rumit. Yang penting konsepnya itu sudah paham ya, pakai Laravel ini seperti ini, boleh pakai template-nya diubah silahkan ya. Jadi aturannya sederhana aja, pakai Laravel sesuai yang diajarkan di kelas ya. Kemudian CRUD biasa aja, tidak usah yang terlalu wah, misalnya bikin perpustakaan digital lah misalnya, atau mungkin marketplace segala macam, nggak usah. Intinya adalah membuat CRUD biasa, tentu ya tidak yang tanpa tujuan. Misalnya contoh data mahasiswa sama prodi, ini kurang menarik ya dalam tanda kutip, karena ini hanya contoh aja. Kalau yang saya maksudkan dengan project nanti itu yang sedikit ada background story-nya, ada ceritanya dan sederhana, tidak usah yang rumit. Contohnya ya, misalnya kalian bingung untuk mencatat pengeluaran sehari-hari dari bulan ini tuh habisnya berapa sih selama di kos ya. Misalnya untuk mencatat pemasukan atau mungkin penghasilan dari kerja sampingan atau mungkin dari uang saku orang tua atau yang lain. Kemudian nanti pengeluarannya dicatat di situ. Jadi ada pemasukan, input pemasukan, input pengeluaran. Ya, selesai ada rekapnya. Nah, nanti rekap-rekap kita akan bahas di pertemuan mendatang. Pada intinya gitu ya. Jadi ada ceritanya. Oh, aplikasi ini tujuannya adalah mencatat data pengeluaran sama pemasukan. Tidak ada yang rumit di situ. Hanya butuh beberapa tabel ya untuk operasinya, dan sangat cukup untuk nanti menjadi proyek akhir mata kuliah ini. Ya, karena hal itu nanti yang mengerjakan juga tidak 5 orang ya. Jadi masing-masing nanti silahkan membuat proyek sendiri-sendiri dengan kriteria tadi. Ya, tidak usah yang rumit, CRUD biasa. CRUD biasa, tidak usah yang proyek yang besar ya. Pakai 1 atau 2 tab, ya jangan 1 terlalu sedikit ya. 2 atau 3 tabel itu sudah cukup. Yang penting ada cerita yang menarik tadi ya, ada
fungsi yang diselesaikan dengan adanya CRUD tersebut. Gitu ya. CRUD biasa pakai Laravel ya. Kemudian nanti ada rekap, ini ada rekap atau laporan. Ini. Misalnya kalau yang tadi contohnya berarti ya ada rekap pengeluaran hari per hari misalnya, ada grafiknya. Nanti kita bahas juga bagaimana nampilkan grafik itu di pertemuan mendatang. Misalnya ada report pemasukan dibanding pengeluaran pada bulan ini misalnya. Nanti juga ada ekspor data Excel-nya gitu ya. Jadi dengan yang sederhana itu nanti konsep-konsepnya harapannya bisa teraplikasikan semua gitu. Oke, itulah kira-kira untuk hari ini. Silahkan, sisa waktunya masih 1 jam. Di sini nanti ditemenin ya Mas, ditemenin sama Mas Atista untuk memikirkan kira-kira apa sih yang akan dikerjakan di proyek ini. Tidak usah yang rumit-rumit, yang sederhana saja. Yang penting adalah dikerjakan sendiri ya, ini yang Pak ya. Kerjakan cara mandiri. Ini sangat penting bahwa kalian bisa mengerjakan itu mandiri. Jadi tidak ngambil proyek orang lain ataupun hal-hal yang lain ya. Jadi kita kerjakan sendiri aja. Yang dikerjakan sendiri itu jauh lebih bermanfaat nanti untuk ke depan pengembangan masing-masing ya. Itu. Jadi nggak usah nyari proyek di GitHub lah, yang lain sebagainya. Buat aja ide dari kita sendiri, nyatet data sederhana, ya nyatet data sederhana. Misalnya orang tuanya punya warung, nyatet pemasukan sederhana boleh. Misalnya untuk nyatet ada laundry, misalnya laundry juga nggak terlalu yang rumit-rumit. Untuk nyatet siapa yang datang ke laundry berapa kilo, misalnya gitu aja. Nanti kapan diambilnya, sudah diambil atau belum, gitu yang sederhana. Itu sederhana sekali itu. Paling satu beberapa tabel aja yang dibutuhkan. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Untuk hasil hasil pemikiran hari ini nanti akan saya minta nanti beberapa kali ada update ya. Jadi bisa nanti terakhirnya tentu dilaporkan sebagai proyek akhir. Oke, ada pertanyaan atau enggak? Silakan. Ini saya menuju ke lantai 1 habis ini. Izin bertanya, Pak. Oke, tidak ada ya? Gimana sih? Ada pertanyaan nggak ada? Oh, kok hilang? Tadi nanya apa raise hand gitu-gitu atau gimana? Ya. Nanti nganu aja, ditanya aja. Siapa tadi ingat nggak? Bisa nanti tanya aja, kalau ini tanyakan ke saya. Bisa lewat Mas Atista juga bisa.